A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa kembali menuntut ilmu ya Bu ya. Untuk memudahkan kita insya Allah nanti masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya sebelumnya, ibu-ibu pernah sakit Bu? Yang pernah sakit angkat tangan? Yang gak pernah sakit sekarang yang angkat tangan? Ada? Ada yang gak pernah sakit? Kalau sakit biasanya ngapain Bu? Biasa Bu? Berobat ya Bu ya, minum obat, pinter gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa ini. Tapi banyak juga nih Bu ternyata yang kita tahu selama ini kan kalau kita bicara masalah sakit identik dengan minum obat supaya sembuh. Tapi nih hari ini sama-sama kita belajar. Ternyata membaca ayat-ayat suci Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit kita. Tapi bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita bahas. Tema kita pagi hari ini adalah sehat dengan Al-Quran. Apa Bu? Dengan Al-Quran. Masya Allah, Alhamdulillah, dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang pertama dari Majelis Taklim Al-Mu'awanah dari Tasikmalaya. Assalamualaikum Tasik. Dan juga datang dari Majelis Taklim As-Solehah Garut. Assalamualaikum Garut. Waduh, ada satu lagi yang nyelip nih dari Hidayatul Hisanah. Pegantikan Garut juga. Assalamualaikum Garut. Waduh Masya Allah luar biasa buat jamaah di rumah. Nanti kita kasih kesempatan ya. Buat Anda yang mau curhat boleh. Langsung aja telepon dari sekarang ke nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Insya Allah nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita di segmen 3. Nah sekarang masuk aja langsung kita ke pembahasan tema kita pagi hari ini. Berbicara tentang Al-Quran sebagai asyifa ya. Sebagai asyifa ya Bu, penyembuh. Sebenarnya kemuliaan-kemuliaan apa saja sih yang terkandung di dalam Al-Quran? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Izin waktunya Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bilkat. Watan perjuil karotuk dabila wajah tudal biragab ostol hawatim wa yustas kalgam cikarim wa alihi wasabi pikul amati wa nafasim biadil kulli ma'lumilaka. Amma ba'at, alhamdulillahirabbil alamin, kita mendapatkan kemuliaan, bahkan kita mendapatkan kemuliaan itu langsung dari kitab kita sendiri, yakni kitab Al-Quran. Ingat ya, kalau berbicara tentang Al-Quran, semua yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Umat yang paling mulia adalah umatnya Nabi Muhammad karena didatangkan Al-Quran padanya. Betul? Bahkan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa wahyu Al-Quran dan menjadilah malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama. Di antara sekian banyak malaikat. Baiklah, apa sih kemuliaan-kemuliaan yang terkandung dalam Al-Quran? Sebenarnya banyak. Yang dapat kami sampaikan hanya beberapa dan keterbatasan ilmu kami. Yang pertama adanya kemuliaan Al-Quran itu, kemuliaan Al-Quran dibandingkan dengan yang lain adalah bagaikan kemuliaan Allah dibanding dengan makhluknya. Ibu, melihat saja Al-Quran dapat pahala. Mendengarkan Al-Quran dibacakan dapat pahala. Apalagi membacanya. Iqra, 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 Iqra. 4 kali disebut Iqra waktu diturunkan. Bacalah, pahamilah, amalkanlah, cintailah. Jadi 4 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemuliaan inilah yang kita dapat. Jikalau kita bisa membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, bahkan mencintainya. Apalagi yang kedua, kemuliaan yang dapat kami paparkan adalah pembelajaran bagi orang yang bertakwa. Karena di dalam Al-Quran ada banyak pembelajaran kehidupan. Karena Al-Quran adalah satu aturan. Ada hukum di dalamnya, ada sejarah di dalamnya, ada aturan kehidupan, akhlakul karimah di dalam. Semua akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Apalagi bahkan Al-Quran menjadi penyembuh. Nah, penyembuh, bagaimana penyembuhnya? Dari sifat-sifat yang ada pada dada kita. Ketahuilah ada ibaratnya begini,
ada penyakit timbul dari diri kita sendiri. Iri hati, dengki dan sebagainya. Kadangkala orang tidak sadar sebenarnya penyakit itu berasal dari dirinya. Coba orang yang rajin baca Quran, mungkin beliau sakit. Tapi tidak separah sakitnya dengan orang yang tidak baca Quran. Karena dengan ada Al-Quran mengantarkan dia mendapatkan kesabaran dengan mendapatkan sakit. Tadi Mas Fadli nanya, siapa yang pernah sakit? Saya rasa anak muda angkat tangan, nenek-nenek agak kurang. Agak kurang karena, kenapa agak kurang? Karena nenek-nenek itu yang penting hidup. Udah sehat dia. Tapi kalau anak muda pasti mengeluh. Padahal lututnya sakit, sehat. Giginya sudah tidak ada, sehat. Tuh, kan? Apalagi, dan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadhan allazina unzila fil Qur'an hudan linnas. Ternyata petunjuk bagi manusia. Dan bukan hanya petunjuk bagi manusia, sebagai pengarah buat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Makanya orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran selamatlah kehidupannya di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang rajin baca Quran, orang yang menjadikan Al-Quran bacaannya, kehidupannya, bahkan bisa jadi obatnya, itu enak. Aku pernah melihat. Apa tuh Pak Ustadz? Ada orang sakit tiba-tiba sembuh. Oh bisa gitu ya? Aku jadi saksinya. Oh gitu? Waktu itu saya temani Ustaz Febri datang ke rumah sakit. Allah. Ada Ustaz Febri kah? Ada di sini, ada hadir. Nanti tausiah juga dia. Ternyata disuruh baca Quran, yang sakit itu agak enakan Ustaz. Masya Allah. Itu kehebatan dari Al-Quran ya. Ustadz jazakallah khair atas penjelasannya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Alhamdulillah. Ada yang bilang Al-Quran ini adalah buku petunjuk buat kita ya Bu ya. Kalau Ibu beli TV baru, kulkas baru, pasti ada buku petunjuknya Bu ya. Bagaimana cara pemakaiannya, kalau sampai ada apa-apa begini, begitu. Sama juga dengan Al-Quran. Jadi setiap orang yang lahir itu buku petunjuknya satu, Al-Quran jadinya. Ini Masya Allah luar biasa begitu mulianya Al-Quran. Dan Alhamdulillah nih buat jamaah yang ada di rumah juga, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang ganteng nih. Wah ada sahabat saya, ada Said Bajuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cool banget bro. Ya iyalah. Asik. Tapi Bu ada mau daftar Bu? Alhamdulillah teman saya ini masih duren sawit. Maksudnya? Duda keren sarang duit katanya. Aduh ya Allah. Boleh Sehat tuh. kan Bare? Alhamdulillah. Sehat ya. Gimana lagi sibuk apa nih sekarang ini? Sibuk lagi ngurusin anak. Lagi sibuk ngurusin anak. Berapa sih anak? 2. Anak 2 ya. Jadi 3 sekarang tahun dan setahun. ngurusin sendiri ya? Sendiri. Oh, Masya Allah. Ini luar Amanat biasa. dari almarhumah. Iya benar. Insya Allah. Kapan rencana? Kapan rencana ini ada yang mendampingi lagi nih? Ya insya Allah. Iya, dengan banyak baca Al-Quran insya Allah ada yang Insya Allah. juga ya. Kan tadi ente bilang petunjuk. Iya benar. Ini ngomongin bicara masalah Al-Quran sebagai penyembuh nih. Lu sering dengar pasti kan? Ya. Ada pernah yang lu lihat dengan mata kepala sebagai prakteknya enggak? Pernah. Ini pengalaman sendiri juga. Itu banyak jadian ya. Kayak contoh misalkan ada satu kejadian. Itu di waktu acara sekolah dulu. Sekolah. Kita masih imut. Masih imut ya. Sekarang udah amit Sekarang masih imut kali. Cuma beda porsi. Beda porsi. Itu ada kejadian di satu tempat. Itu orang mungkin berbuat yang tidak baik ya. Tidak baik. Terus ini berhubungan dengan ilmu gaib mungkin Ustadz. Tiba-tiba orang itu kayak kesambat. Kesurupan. Gitu ya. Ternyata ada yang Ghostbusternya itu membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah sembuh Ustaz. Itu yang satu kejadian. Terus keluarga pernah ngalamin sakit. Dengan kita berkumpul seperti ini, bikin pengajian, kita taruh air, botol aqua tuh di depan. Kita minum, alhamdulillah itu. Masya Allah. Itu mujizat. Masya Allah luar biasa. Ini aneh ngalamin sendiri. bukti nyata udah ada gitu ya. Nah sekarang kita sama-sama belajar bagaimana caranya supaya bisa jadi obat. Bukan cuma baca doang. Betul. Ini Masya Allah jazakallah khair udah mampir ke sini nih. Makasih banyak. Wah Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan pembicaraan kita tadi bermanfaat juga buat semua. Alhamdulillah. Jamaah.
Kita lanjut lagi nih berbicara masalah Al-Quran. Ya tadi kita sudah dengar banyak juga Al-Quran itu bisa menyembuhkan secara fisik. Tapi apakah cuma fisik aja yang bisa disembuhkan atau ada bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz AR, izin waktunya silakan. Masya Allah, syukran jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bicara tentang Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sudah kunci dia dengan kalimatnya kul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Katakan wahai Muhammad, dia untuk orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan syifa, penawar. Maka Allah katakan di dalam Quran surat Fussilat sebagai sebuah tanda bahwa ini jaminan dari Allah. Petunjuk dan sekaligus adalah penawar. Maka bicara tentang yang satu ini tadi kalau Bang Said pernah bilang ada yang kesurupan gitu ya dibacain. Bukan cuma itu. Dulu ada seorang yang terkena gigitan ular pun dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diminumkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sembuh. Jadi ini benar-benar ya luar biasa. Dan Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Wa rahmatun lil mu'minin, dan kasih sayang Allah untuk orang yang beriman. Ya ini semuanya Al-Quran itu obat. Makanya kalau ada orang memilih ayat tertentu membacanya, dari A sampai Z-nya sebenarnya Al-Quran itu obat. Cuma memang ada beberapa ayat yang memang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah ayat yang menjadi panduan. Contohnya Al-Fatihah, Muawwidzatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ada sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu warḍah, tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang, kemudian Rasulullah ditanya, wahai Nabi Allah, saya mempunyai penyakit ini. Dan beliau berkata, sini. Karena kata Rasulullah SAW, bahwa dia kemari, dan kemudian karena penyakit ini penyakit semacam gila atau ayan itu, Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat, dan itu dibaca oleh Rasulullah Al-Fatihah. Fatihatul Kitab itu nama lainnya adalah Ar-Ruqyah, Suratul Ruqyah. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dibacakan juga ayat kursi, dibacakan juga ayat surat Al-Ikhlas, dibacakan juga oleh Rasulullah SAW Muawwidzatain, dibacakan oleh Rasulullah SAW surat Jin, Al-A'raf, kemudian juga sebagian dari surah Safat, dibacakan oleh Rasulullah SAW hal ini semuanya. Dan juga dibacakan surah Al-Hasyr. Maka Alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembuh. Makanya kalau pernah baca buku Kekuatan Air, Rahasia Air, yang ditulis oleh seorang profesor dari Jepang, sebenarnya air itu sendiri ada molekul-molekulnya. Sehingga kalau kita bacakan sesuatu di luar Al-Quran saja, maka ini akan berdampak. Dimasukkan dia ke sebuah ruangan, di situ ada musik dengan aliran yang keras gitu ya. Maka air ini molekulnya berantakan. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Makanya disebutkan di dalam riwayat tadi, saat diminumkan oleh sahabat Rasulullah SAW dengan izin Allah, penyakit yang itu adalah bukan cuma rohani ya, penyakit karena gigitan ular. Bisa ular yang kemudian menjalar di tubuh ini kan bisa dalam hitungan menit, bahkan detik sebenarnya mematikan. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibacakan oleh sahabat dan akhirnya dia sembuh. Dan sembuh ini yang kemudian sama sahabat dimintakan sebelumnya, kalau aku bisa menyembuhkanmu, bolehkah 1 ekor kambing untukku? Dan ini boleh, ya ini boleh. Makanya kalau nanti ibu-ibu, ya pemirsa di rumah juga mengalami hal itu, sakit apa, jangan berkeluh kesah. Allah nggak suka keluh kesah kita. Ambil Al-Quran, baca sebisa mungkin. Baca apa yang kita bisa baca dari itu. Karena yakin dengan apa yang Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, obat, penawar. Ya, nggak usah cari yang lain kalau untuk Masya yang Allah. Itu saya juga pernah baca tuh Ustadz. Jadi molekul-molekul itu langsung berurutan rapi gitu ya. Tepat. Pas dibacakan ayat Al-Quran itu, pas diminumkan jadi akhirnya jadi obat ini, itu Masya dia, Allah. makanya kekuatan itu Al-Quran. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak iya. Ustadz AR atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Mau lanjut Bu? Lanjut. Penasaran ya Bu ya? Kira-kira bagaimana juga nih caranya, metodenya nih, bicara masalah tentang pengobatan dari Al-Quran atau Qur'ani. Nah langsung aja kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya, memang ahlinya. Guru Tibun Nabawi kita ada Ustadz Febri Sugianto. Silakan Ustadz Febri, mohon izin waktunya. Terima kasih Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratul Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Ya ketika kita bicara tentang Al-Qur'an,
ya, tidak hanya ayatnya, tapi hurufnya saja mengandung makna. Hurufnya saja sudah menterapi diri kita. Ya, apalagi huruf dirangkai menjadi ayat, apalagi ayat dirangkai menjadi surat, apalagi surat disatukan menjadi Al-Qur'an. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana Al-Qur'an itu bisa berinteraksi dengan kita, maka kita harus kenali Al-Qur'an itu sendiri dari mana? Salah satunya adalah perkenalan kita dari huruf-hurufnya. Ya, yang pertama kita akan bicara tentang huruf jauf. Jadi yang lewat mulut. Ini ada berapa huruf yang lewat mulut? Ya, nanti kita praktekkan, ada Tahsin sama Ustadz Syam. Ya, huruf-huruf yang lewat mulut salah satunya adalah kalau kita bicara tentang rongga mulut, ya, hampir semua huruf itu semuanya lewat mulut. Kalau kita bicara tentang 28 atau 29 huruf hijaiyah, maka 18 huruf itu semuanya lewat mulut. Ya, terlepas itu dari lidah, pangkal lidah, ya pinggiran atau tenggorokan, tapi paling tidak melalui mulut. Nah, maka 18 huruf, kalau kita bicara 18 dari 28, maka lebih dari 60%. Ya, huruf Al-Quran berbicara tentang masalah pencernaan. Karena pasangan dari mulut adalah lambung. Maka Nabi mengatakan apa yang kalian makan itulah yang menentukan kesehatan kalian ke depan. Nah, maka apa yang dikeluarkan dari mulut, kenapa dikatakan beban berat 18 huruf keluar dari mulut? Karena bahaya terhadap lisan. Ya, maka untuk itu dijaga sama Allah, itu dijaga daripada kalian menggunjing, daripada kalian gibah, daripada kalian menceritakan aib-aib saudara kalian. Latihan tuh huruf, baca tuh Al-Quran, pahalanya besar. Ya, makanya coba kalau orang yang menggunjing apa? Kepalanya sakit, stres. Kenapa? Asam lambungnya pasti naik. Karena ketika lisannya bergerak pasti lambung akan memicu. Ya, tapi ketika dia berzikir, menyebutkan hal yang baik, maka kepalanya akan ringan. Dia akan muncul ikhlas. Ya, nah maka di sini ada beberapa huruf saja yang kita lihat. Ya, salah satunya adalah huruf waw. Ya, kalau kita lihat bentuk mulut kita, ya, waw. Ya, jadi betul-betul terjaga. Nah, kenapa? Udara. Ya, udara. Nah, maka tadi ketika dikatakan wa nazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, nah itu betul. Ya, jadi semua Al-Qur'an tidak hanya penggalan-penggalan ayatnya saja, tapi seluruh ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa menjadi asyifa bagi kita. Tapi ada syaratnya. Kalau kita lihat Ustadz itu kan di zaman Rasulullah, itu kan di zaman sahabat. Betul, ya. Tapi kan Al-Qur'annya sama. Adonannya sama. Ya, tidak ada adonan yang beda. Misalnya kok zaman dulu Al-Qur'annya beda begini. Enggak, semua ayatnya sama, bentuknya sama. Tapi yang membedakan adalah keimanan kita. Ya, kalau mereka kisah tentang Urwah, ya mereka sehari bisa 10 juz membaca Al-Qur'an. Ya, 10 juz membaca Al-Qur'an. Maka interaksi kepada Al-Qur'annya kuat. Maka disitulah Allah memberikan kelebihan, salah satunya adalah bahasa tentang kesembuhan, tentang kesehatan. Ini bicara masalah tahsin tadi nih, kembali lagi ya, bicara masalah tentang huruf-huruf per huruf ini juga harus dikatakan dengan benar supaya menjadi obat buat kita juga Ustadz ya. Betul. Nah tapi saya pernah dengar juga Ustadz nih, membaca Al-Quran saat duha ini katanya sangat baik untuk organ lambung. Karena pada saat itu duha itu adalah jam yang piketnya organ lambung. Emang benar begitu betul. Ustadz? Nah lambung itu bekerja dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Oh. Nah makanya bagus sekali. Maka kenapa ada sholat duha, ya di situ kalau bisa setelahnya membaca Al-Quran dan termasuk sholat malam. Oh benar-benar. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan pencernaan kita. Betul. Makanya di situ kenapa ketika waktu sahur itu adalah waktu yang tepat dan waktu duha adalah waktu sarapan yang tepat. Oh Masya Allah. Nah, maka di situ kasih konsumsi dan kasih ruhani juga insya Allah. Masya Allah. Dengan Al-Quran insya Allah. Wah jazakallah khair, makasih banyak Ustadz ilmunya. Insya Allah nanti kita akan dapat ilmu lagi tambahan nih dari Ustadz Febri Sugianto. Mudah-mudahan juga bermanfaat pastinya buat semua. Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana nih. Ustadz mau izin tentang apa berikutnya? Buat pemirsa yang lagi nonton, kita lanjutkan pembahasan kita karena kaitannya gimana kaitan antara kesembuhan dengan Al-Quran dengan keimanan. Oh kaitannya ya? Kaitannya. Sekalipun Al-Quran jadi obat tapi tidak ada dasar keimanan, susah juga. Susah juga, gimana gak yakin soalnya gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Dibuat jamaah di rumah juga, nanti kita akan mendengarkan juga ada kisah inspiratif yang dibawakan Ustadz Syam. Izin Ustadz Syam. Insya Allah tentang Al-Quran menyembuhkan seseorang gitu.
Jadi ada seorang wanita yang ternyata obat daripada selama ini yang dia cari-cari ternyata Al-Quran. Kisah nyata nih berarti. Insya Allah. Oh Masya Allah luar biasa. Buat jamaah di rumah juga yang mau curhat. Ayo jangan sampai ketinggalan. Langsung aja telepon dari sekarang kan nomor yang ada di bawah ini ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Insya Allah nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita di segmen yang ketiga. Nah sekarang sebelumnya kita dengarkan dulu ya sama-sama. Kita simak baik-baik ada penampilan luar biasa dari teman-teman Nas Indonesia. Silakan teman-teman Nas.